so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Goriyorius dengan kadernya Asep Surasep. Oke, hari ini waktunya kita ngelakuin tes di sirkuit Jerez dengan satu upgrade, yaitu di bagian part kerangka. Kira-kira bagaimana jadinya? Langsung saja menuju ke sirkuit Jerez. Let's go. Oh ya, buat informasi juga, sekarang ini posisinya si Asep sudah menjadi tim leader dari Ducati Grace ini. Setelah kemarin 4 race awal kita udah ngalahin Marc Marquez pastinya. Nah, di sini kita coba lihat motor spek A dulu yang kita kembangin sekarang dengan bantuan dari Ducati langsung. Di sini beberapa part yang sangat terupgrade adalah bagian tenaga mesin, kemudian pengendalian atau di kerangka dan juga di beban aerodinamika. Plus penyempurnaan di bagian ECU atau di bagian perelektronikan. Sementara itu di spek B atau motor yang kita kembangkan dari awal, dari nol, itu bakal ngedapetin pengembangan di tenaga mesin, terus stabilitas, aero, dan juga penyempurnaan di elektronik. Hanya saja di sini kita nggak akan dapat upgrade di pengendalian. Jadi gue rasa kalau misalkan kita sandingin ya, jadi gue rasa performanya nggak akan jauh beda. Tapi sebagai pembalap yang gue rasa sekarang itu Ducati udah mulai ngelirik si Asep tuh di rekor di Ducati Factory. Kita bakal coba ngelakuin tes sebagaimana maksudnya sebagai formalitas untuk sebagai pembalap Ducati Grace ini. Barangkali Ducati sudah mulai ngelirik bahwa si Asep ini akan menjadi anak kesayangan bersanding dengan Francesco Bagnaia. Oke, run pertama kita bakal menggunakan motor dengan spesifikasi B atau motor yang kita kembangkan sedari dulu, dari nol cuy. Jadi G berarti versi pengembangan Asep Surasep. Memasuki first corner, kita agak lambat memasuki tikungan tadi. Kita butuh sedikit waktu untuk ngelakuin time attack yang sangat ngoyo nih di MotoGP test Circuito de Jerez. Oke, tikungan ketiga nice sekali. Tikungan keempat, berapakah gap kita dengan rival? Oke, so far so good. Ini belum ada yang ngecatatin lap time, makanya gap kita berwarna merah. Mungkin nanti kalau udah masuk di putaran kedua, barulah kita bisa melihat berapa gap kita atau selisih gap kita dengan para pembalap MotoGP yang lainnya. Oke, kita masuk di gear 1 supaya lebih enak buat cornering di tikungan hairpin. Kemudian inilah dia. Kita mencoba nahan di gear 3, kemudian pengereman kembali. Kita cukup melebar, kehilangan racing line yang seharusnya kita lebih dalam sama tikungan. It's okay, nggak masalah, kita harus pemanasan dulu. Kemudian tikungan 9-10, nice sekali. Kita libas dengan sangat bagus. Kemudian last sektor, entry counter lagi. Sebenarnya ini yang gue rasain gak terlalu jauh beda sama yang versi awal kita ngembangin motor. Ya memang sih ada sedikit improvisasi kenyamanan, tapi so far ini kita nggak terlalu ngerasain perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin emang karena motornya basic, motor yang udah terlalu sempurna, yaitu motor Ducati. Tinggal kita nyeting aja kira-kira seperlunya ngupgrade di bagian mana agar kombinasi part yang ada di Ducati Desmo Series Ducati Grace ini lebih sempurna lagi. Nah, sekarang yang menjadi fastest lap adalah Raul Fernandez. Kita sekarang masih di posisi ke-7. Apakah bakal bertahan di posisi ini? Mungkin itu bakal sebaliknya bakal lebih mundur lagi nanti di beberapa waktu ke depan. Dan sekarang gap kita 0,2 dari Raul Fernandez di sektor pertama. Kemudian exit corner menuju tikungan ke-6 di sektor kedua, 0,5 lebih lambat dari Ayogura menjadi fastest lap of the race. Sementara waktu Ogura menjadi yang paling kenceng, gila gokil Yamaha. Kemudian tikungan ke-8 di depan, entry corner kembali. Oke, stay fokus. Yang penting motor yang gue pakai itu nyaman dan gak gampang wobble.
Karena masalah utama yang gue hadapin di MotoGP 24 adalah motor yang wobble parah. Jadi kayak misal kita lagi mau masuk itu malah wobble parah dan itu nggak enak banget buat dimainin. Sering banget ngebikin kita crash dan kebanyakan hal yang ngebikin kita jatuh ya gara-gara ban depan terangkat sebelum masuk tikungan cuy, itu parah sekali. Oke, tikungan terakhir dan berapakah lap time yang akan kita dapatkan di run kedua dengan spek B. Here we go, crossing the line. Asep dapat lap time 1:37, masih jauh dari apa yang kita targetkan. Oke, sekarang giliran si Asep buat ngejajal motor spek A yang dikembangkan bersama-sama dengan orang-orang Ducati langsung. Kalau yang spek B kan tuh motor yang kita kembangkan dengan kru tim kita sendiri, tidak menyeluruh. Sedangkan spek A motor yang dikembangkan langsung sama-sama dari Ducati Factory. Let's go. Oke, ini dia tikungan pertama. Oke, ini so far so good. Game sementara kita warna hijau yang berarti ini ada sedikit peningkatan nih daripada spek B. Wajar saja. Ini ada bantuan dari seluruh tenaga kerja Ducati yang mencoba ngembangin motor buat si Asep ini. Gue rasa Asep bakal jadi anak emas Ducati di kemudian hari. Apalagi jika kita mengingat, oh my goodness man, sektor 1 gap kita 0,2 dari Raul Fernandez. Luar biasa. Oke, jadi kita kayaknya nggak akan lama lagi bakal menjadi anak emas dari Ducati. Soalnya performa dari Lenovo Ducati itu buruk sekali. Tapi gue baru ingat ternyata meskipun Ducati Lenovo lagi bobrok di musim ini, tapi untuk itu siapa tuh? Malah babak lintasan. Vinales nyasar ke Pade cuy. Jadi kayak meskipun Ducati Lenovo itu ngedrop parah, tapi di lain sisi tim Pramac Racing bersama Bezzecchi dan juga Enea Bastian ini tampil gacor parah cuy. Oke, gila stabil parah 0,2 gap kita dengan Raul Fernandez di sektor 3 ini. Ini gokil sih, gak nyangka spek A bakal sebagus ini. Apa mungkin memang karena ini ada campur tangan sama Ducati langsung? Ya mungkin saja. Mungkin kita bakal coba lagi ngelakuin run di kedua kalinya untuk melihat sebagaimana potensialnya spek A ini. Memang sih motor garapan Ducati memang sangat menjanjikan, sangat menggiurkan. Tapi kita sebagai riders juga harus memiliki rasa hormat dan juga kayak harus menjunjung tinggi apa yang telah dikembangkan sama kru tim kita sedari nol cuy, dari tes Qatar kemarin. Karena kita di balapan pertama kemarin di Qatar itu menggunakan motor yang kita kembangin sama kru tim kita sendiri, bukan dari bantuan Ducati. Oke lah, malah jauh nih. Oh iya, ini lap time-nya AI makin kenceng, makanya kita punya gear sekarang itu udah terpaut sang gitu kan dari rival cuy. Kayaknya kita ya terpaksa untuk menerima saja kan, masih stabil dengan di angka 1.3 gitu sama rival di depan. Kayaknya cukup sulit buat ngelihat potensi dari motor ini karena belum bisa ngimbangin atau nyamain lap time dari Aprilia. Tapi kalau dari perbandingan antara spek A dan juga spek B, ini spek A justru lebih unggul ya masih. Wajar saja. Ada campur tangan dari Ducati langsung yang udah mulai ini nih, si Asep udah mulai disayang sama Ducati. Saking bagusnya performa dia di Ducati GS ini. Layaknya Marquez yang tahun depan bakal dikontrak sama Ducati Factory kan. Oke, let's go lah sektor. Ini merupakan run terakhir kita dengan spek A. Let's go. Motor garapan Ducati dan juga Pecco Bagnaia kemudian entry corner. Pokoknya ini motor yang campur tangan antara kita sama Ducati Lenovo. Let's go, kemudian menuju finish line. Crossing the line. Luar biasa, kita lebih kencang 0,5 dari lap time kita sebelumnya. Dan inilah dia hasil akhir dari pengujian kita dengan masing-masing 2 putaran dari tiap masing-masing motor antara spek A dan juga spek B. Secara lap time, spek A emang unggul cuy dari spek B karena emang ada bantuan campur tangan dari Ducati langsung. Nah, kita pengen menghormatin kru tim kita sedari awal di seri Qatar Test. Dan sekarang meskipun lap time dari spek A sangat menggiurkan, tapi kita harus lebih memilih spek B. Motor yang kita kembangkan dari nol bersama kru tim kita sendiri dari
orang-orang terdekat kita sendiri. Mungkin emang kita agak konyol kenapa nggak pilih yang paling kenceng, tapi gue naruh respect sama para mekanik kita ya. Jadi gue rasa bakal fix menggunakan spek biasa aja hingga nanti menjelang Mugello Test, dan kita bakal melihat seperti apa performa dari motor kita yang kita kembangin sendiri dengan kru tim kita sendiri. Let's go, spek B kita pilih untuk beberapa race ke depan hingga menjelang Mugello Test.